Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rafael Rico dari kelas IPA 2 nomor absen 24. Saya Benediktus Nathanael Wicaksana Eka Putra dari 11 MIPA 2 absen 2. Oke, jadi untuk garis besar materinya dibagi menjadi 5 bab. Yang pertama kami akan menjelaskan mengenai restorasi Meiji, lalu yang kedua kedatangan Jepang di Indonesia, yang ketiga perjanjian Kalijati, yang keempat pengaruh Jepang di Indonesia, lalu yang terakhir adalah kekalahan Jepang. Oke, jadi restorasi Meiji atau revolusi Meiji atau pembaharuan Meiji adalah serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada kaisar pada tahun 1868. Restorasi ini diakibatkan oleh perjanjian Shimoda dan perjanjian Thousand Harris yang dilakukan oleh Commodore Matthew Perry di Amerika Serikat. Restorasi ini juga memberikan perubahan di berbagai bidang, seperti yang pertama bidang militer. Contohnya yaitu melaksanakan wajib militer untuk laki-laki berusia 21 tahun, membentuk tentara nasional, serta membeli berbagai perlengkapan senjata dari bangsa barat. Lalu ada di bidang ekonomi seperti membangun pabrik industri, membangun sarana transportasi dan komunikasi, serta mendirikan bank-bank untuk pinjaman modal. Lalu di bidang sosial ada menghapus 4 kelas dalam sistem kemasyarakatan Jepang seperti bijaksanawan, petani, seniman, dan pedagang. Lalu untuk di bidang hukum yaitu mengubah sistem hukum dan konstitusinya mengikuti model hukum dan konstitusi barat. Lalu untuk terakhir bidang pendidikan yaitu melaksanakan wajib belajar 6-14 tahun, mendatangkan guru dan konsultan pendidikan dari barat, serta menerjemahkan banyak buku ilmu pengetahuan dari barat ke dalam bahasa Jepang. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang Reich Wing Unit dan pasukan Angkatan Laut Kure yang berjumlah 20.000 mendarat di pantai timur wilayah Tarakan. Dalam pertempuran ini, Belanda berusaha bertahan dengan 1.400 serdadu Batalion 7 Koninklijke Nederlands Indisch Leger atau disingkat KNIL dengan beberapa kapal perang ringan, pesawat tempur, dan bomber. Pasukan KNIL menyerah pada tanggal 12 Januari 1942. Lebih dari setengah pasukan Belanda gugur dalam pertempuran ini. Dengan demikian, Tarakan merupakan wilayah pertama yang jatuh ke tangan Jepang. Kemudian Jepang pun mulai menguasai wilayah Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang. Lalu tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus yaitu Teluk Banten, Eretan Wetan atau Jawa Barat, dan Kerangan atau Jawa Tengah. Pertempuran Laut Jawa pun terjadi antara armada Laut Jepang dan armada gabungan yang dipimpin oleh Laksamana Karal Dorman. Akhirnya, tanggal 5 Maret 1942, Batavia pun jatuh ke tangan Jepang. Lalu pada tanggal 8 Maret 1942, Pangeran Tentara Hindia Belanda menandatangani perjanjian tanpa syarat di Kalijati kepada Angkatan Perang Jepang. Sejak saat itu, wilayah Indonesia secara resmi berada di bawah kekuasaan tentara Jepang dan Belanda kehilangan haknya atas Indonesia. Lalu isi perjanjian Kalijati di sini ada dua. Yang pertama, Belanda menyerahkan wilayah Indonesia seluruhnya kepada Jepang tanpa syarat. Lalu yang kedua, Jepang akan membentuk pemerintahan militer di Indonesia. Pengaruh Jepang di Indonesia dalam bidang politik pemerintahan. Pemerintah militer Jepang juga melakukan perubahan dalam birokrasi pemerintahan, diantaranya adalah pembentukan organisasi pemerintahan di tingkat pusat dengan membentuk departemen dan pembentukan Chousang-in atau Dewan Penasehat. Untuk mempermudah pengawasan dibentuk 3 pemerintahan militer, yakni yang pertama, pembentukan Angkatan Darat atau Rikugun, membawahi Jawa dan Madura dengan Batavia sebagai pusat, dikenal dengan tentara ke-16 dipimpin oleh Hitoshi Imamura. Yang kedua, pembentukan Angkatan Darat atau Rikugun yang membawahi Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi atau Sumatera Barat, yang dikenal dengan tentara ke-25 dipimpin oleh Jenderal Tanabe. Yang ketiga adalah pembentukan Angkatan Laut atau Kaigun yang membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian dengan pusatnya Ujung Padang atau Makassar.
yang dikenal dengan Armada Selatan kedua dengan nama Minseifu dipimpin Laksamada Mainda. Pengaruh Jepang yang kedua yaitu di bidang sosial budaya. Yang pertama Tonari Gumi, yaitu membangun jalan, gedung, dan perkebunan. Lalu yang kedua Jugun Ianfu, yaitu dibuka perguruan ilmu kedokteran dan teknik. Yang ketiga ada Keimin Bunkashi Doso, yaitu terjadi perubahan dalam sistem stratifikasi sosial. Lalu yang terakhir ada Japanisasi, yaitu propaganda menggunakan kebudayaan lagu karya dan drama. Lalu pengaruh Jepang di Indonesia yang terakhir yaitu ada di bidang pertahanan militer. Dalam bidang pertahanan militer, Jepang membentuk berbagai organisasi semi militer dan militer. Yang pertama ada PETA, merupakan organisasi yang dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 dengan tujuan untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya dari serangan blok sekutu. Lalu organisasi yang kedua adalah Gyugun. Yang ketiga ada Seinendan yang didirikan 9 Maret 1943 dengan tujuan mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga pertahanan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Lalu organisasi yang keempat ada Keibodan, dibentuk pada tanggal 29 April 1943 dengan tujuan untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Lalu organisasi yang kelima ada Barisan Pelopor, yang keenam ada Fujinkai yang dibentuk pada Agustus 1943. Lalu yang ketujuh ada Gakukotai. Lalu yang kedelapan ada Heiho yang dibentuk pada tanggal 2 September 1942. Dan organisasi yang terakhir adalah Hizbullah yang dibentuk pada tanggal 3 September 1943. Yang terakhir kekalahan Jepang, pemberontakan rakyat kepada Jepang. Di antaranya yang pertama adalah rakyat Aceh angkat senjata. Perlawanan ini terjadi di Kot Plieng diakibatkan oleh tindakan semena-mena Jepang dan kewajiban Seikerei. Perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil 10 November 1942. Yang kedua adalah perlawanan di Sukamanah, Tasikmalaya. Perlawanan ini diakibatkan oleh adanya Romusa dan Seikerei dipimpin oleh KH Zainal Mustafa. Perlawanan ini terjadi pada tanggal 25 Februari 1944. Beliau dihukum mati 25 Oktober 1944. Yang ketiga adalah perlawanan Indramayu. Latar belakang perlawanan ini diakibatkan Jepang mewajibkan rakyat menyerahkan hasil panen berupa padi. Perlawanan ini dipimpin oleh Handrian. Perlawanan ini terjadi sekitar bulan April 1944. Yang keempat adalah rakyat Kalimantan angkat senjata. Pemberontakan ini dilakukan oleh suku Dayak desa atas tindakan sewenang-wenang Jepang. Yang kelima adalah perlawanan rakyat Irian. Dan yang keenam adalah perlawanan PETA di Blitar. Pada 14 November 1944, perlawanan ini dipimpin oleh Supriyadi. Pahlawan PETA melakukan perlawanan. Hal itu dipicu PETA sudah tidak tahan melihat kesengsaraan rakyat. Kondisi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin memburuk satu persatu. Wilayahnya mulai diambil alih oleh sekutu. Pada 6 Agustus, kota Hiroshima dijatuhi bom. Pada 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dijatuhi bom. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Oke, jadi sekian saja materi pembelajaran dari kami. Untuk kesalahan kata mohon untuk dimaafkan. Untuk perhatiannya, terima kasih.